Selamat pagi semuanya, selamat pagi sahabat diaspora. Terima kasih sudah bergabung dengan acara live kami, Burok. Dengan tema kali ini adalah mengembangkan bisnis ke pasar luar negeri. Selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kita berkesempatan untuk berbincang dengan salah satu UMKM yang berhasil melakukan ekspor ke luar negeri, yakni Bapak Akbar Suwardo Sentor, owner dari Backbone Leather. Oke, sambil menunggu bapaknya bergabung, akan saya sedikit sisipkan biodatanya tentang narasumber kita hari ini. Bapak Akbar merupakan pengrajin leather dan sudah berhasil mengekspor ke Belanda, Australia, dan beberapa negara berikutnya. Terutama untuk Amerika sendiri sudah memiliki marketplace-nya. Baik, bagaimana kabarnya para sahabat diaspora dan semuanya sedang bergabung? Selamat pagi. Bahasan kali ini akan sangat menarik sekali karena kita akan membahas bagaimana caranya kita, terutama bagi UMKM atau untuk para pengusaha-pengusaha muda yang ingin melebarkan bisnisnya hingga ke pasar luar negeri. Bisa nanti bahasan kita juga akan menyangkut tentang Backbone Leather, saudara? Ya. Bahasan kita juga akan membahas bagaimana Bapak Akbar bersama dengan yaitu bukan sebentar ya. Oke, sebentar ya. Silakan kita coba deh. Ya, kita bahasannya akan membahas bagaimana Bapak Akbar berhasil melakukan ekspor ke luar negeri dan bagaimana kiat-kiatnya, pengalamannya mencapai hal tersebut. Oke. Nanti kita juga akan berbincang tentang bagaimana tren yang dipilih oleh Bapak Akbar untuk akhirnya berhasil ekspor, seperti pilihan leathernya apa, kemudian juga bagaimana ia memilih barang yang ada diekspor, seperti bagaimana kualitasnya, bagaimana ia menjaga kualitasnya, dan lain sebagainya. Baik, kita sambil menunggu dulu. Mungkin bagi yang sudah penasaran bisa undang. Sudah ada Bapak? Halo. Halo, selamat pagi Pak. Bentar. Ya. Akhirnya kelihatan. Ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Widya. Bapak posisinya sedang di mana saat ini Pak? Lagi di Galeri Backbone Mbak. Oh, ya. Galerinya di mana Pak? Kalau boleh saya tahu? Di Jogja Mbak Widya. Oh, di Jogja. Iya. Kita mulai saja ya Pak perbincangan untuk hari ini. Ya. Boleh Mbak. Kita mulai dari perkenalan Bapak dan juga Backbone Leather-nya ya Pak. Silakan. Oke. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Burok Internasional, burok.com ya. Terima kasih sudah mengundang kami dari Backbone. Ya, perkenalkan sebelumnya nama saya Akbar dari Jogja ya. Saya sebagai founder dari backboneleather.com ya. Kami memulai bisnis ini dari tahun 2010 sebenarnya. Jadi background kami sebenarnya juga sebelum ke produk kulit adalah
eksportir mebel juga, Mbak. Oh, ekspor Ya, mebel, baik. sebelumnya. Tapi karena suatu hal jatuh bangunnya kita rasakan juga, akhirnya tahun 2010 kita berganti produk ke kulit. Gitu, Mbak Widya. Oke. Pas awal berdirinya ini, Bapak sendiri atau dengan pengrajin ekspor mebel yang sebelumnya, atau bagaimana pas berdirinya, Pak? Sendiri atau dengan kawan? Oh ya, sendiri, Mbak. Sendiri. Ya dibantu dengan istri tentunya, ya. Dulu istri adalah salah satu staf di BUMN, tapi tahun 2012 akhirnya resign. Sekarang kita berdua akhirnya menjadi leaderpreneur, seperti itu. Baik, Pak. Bisa diceritakan pas awal berdirinya ini, produk-produk yang pertama kali dibikin apa, Pak? Mungkin dompet atau kerajinan lainnya pertama kali dibikin, ya? Ya. Kami dari dulu memang fokus di tas, ya, sebenarnya. Tas, dompet, kemudian souvenir atau merchandise yang kecil, kecuali sepatu, jaket, ya, karena suatu hal akhirnya kita nggak mau fokus ke sana, kita cuma pengennya di tas saja. Pada saat itu sebelum kami punya produksi sendiri, sebenarnya kami ini seorang reseller sebenarnya, dari produk kulitnya teman-teman juga, gitu. Karena di Jogja itu kan banyak ya berbagai macam brand produk kulit, ya, dari yang sudah lama sampai yang paling baru itu setiap bulan bermunculan satu seperti itu. Dan kami dulu juga karena berteman banyak dengan para pengrajin, berteman banyak dengan para pengusaha kulit, akhirnya ya sudahlah, coba deh aku mau dong jadi resellernya gitu, seperti itu. Pada saat itu marketplace yang ngetop pada saat itu adalah tokobagus.com, kalau teman-teman masih ingat nih, ya. Ya, tokobagus.com sekarang sudah jadi OLX. Nah, jadi di situ saya awal mula berjualan, belum kenal yang namanya website, belum kenal yang namanya Shopee, belum lahir itu. Belum ya, jadi masih tokobagus.com gitu sebelum ada bener Mbak Widya. Gitu. Kalau pas akhirnya Bapak memulai bisnis ini, antusiasme masyarakat atau kayak daerah Jogja gimana, Pak? Apa mereka juga mengiyakan, oh ya bisnis ini memang bermutu dan hasil karya Bapak pun juga dipuji gitu, Pak? Ya, alhamdulillah tiap saat, tiap tahun, tiap bulan gitu follower kami bertambah, kemudian kami juga mendapatkan testimoni positif, ya. Kalau alhamdulillah di Google review kami sudah ada 500 review positif gitu ya, dan rata-rata bintang 4 sampai bintang 5 gitu. Dan ya kami berusaha membangun komunikasi yang baik aja dengan mereka gitu, dengan para backbonetics. Jadi kami menyebutnya backbonetics gitu ya. Gitu. Jadi ya. Alhamdulillah gitu Mbak Widya. Ya, betul. Nah, kita masuk ke bahasan utama kita hari ini, bagaimana bisnis itu bisa masuk ke pasar luar negeri. Bapak bisa ceritakan nggak awal mulanya Backbone ini tuh berhasil tembus ekspor ke pasar luar negeri, Pak? Ya, baik. Jadi dari awal kita memang sudah bikin konsep bahwasanya Backbone ini arahnya mau kemana gitu ya. Selain kita jualan retail, kita juga jualan untuk wholesale atau dalam tanda kurung B2B, ya. Khusus untuk pasar B2B, kita persiapkan, ya, ini yang paling penting adalah website, ya. Semua buyer kami atau importir dari luar negeri yang menghubungi kami itu bisa dibilang 99% adalah hasil dari website kami. Jadi memang mereka sengaja cari produk, mereka sengaja cari supplier dari Indonesia, itu melalui Google gitu. Jadi ketika mereka search di Google, akhirnya ketemu website kami yang alhamdulillah pada saat itu sudah di page 1, ya. Tapi kalau sekarang mungkin ya naik turun ya, karena kompetitor semakin banyak gitu. Akhirnya
mereka kontak kami, akhirnya kita approach, kirim sampel, bla 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 segala macam, komunikasi lancar. Ya sudah, akhirnya alhamdulillah reguler kami kirim ke Australia, kirim ke yang baru-baru ini ke Malaysia, ke Jepang, ke Belanda, seperti itu, Mbak. Jadi untuk bermain di B2B syaratnya satu, website company profile, seperti itu. Menurut Bapak, selain membuat website, di website Bapak sendiri ada nggak sih yang membuat akhirnya para buyers itu tuh akhirnya tertarik, kayak misalnya ada kelengkapan dari kayak leather bahannya apa yang akhirnya juga membuat mereka akhirnya semakin percaya untuk membeli kepada Bapak? Ya, sebenarnya website company profile itu bisa dibilang simple, bisa dibilang enggak. Dalam arti gini, simple karena di website tersebut tidak menyantumkan harga sama sekali, tapi ya complicated ya, tidak menyantumkan harga sama sekali. Tapi kalau dibilang simple, intinya adalah bahwa website tersebut harus wajib menampilkan siapa kami dan apa kelebihan Backbone, seperti itu ya. Value apa yang bisa didapat customer dari kami. Jadi semua detail informasi tentang Backbone itu harus tercantum di website company profile, seperti itu. Jadi seperti apa namanya, kapasitas produksi kami itu berapa gitu kan. Kemudian bahan-bahan yang kita gunakan itu apa aja, kemudian jenis kulitnya apa aja, gitu semuanya harus tercantum di company profile gitu. Kemudian apa namanya, review-review dari customer, dan itu juga kita cantumkan di situ. Jadi timbul trust akhirnya. Trust, betul. Oke. Nah, Bapak sudah cerita kan kalau Bapak berhasil ekspor ke Australia, kemarin juga ke Jepang sama Malaysia kan? Ada nggak sih pas pertama kali mengekspor tuh ada kendala gitu Pak, yang akhirnya menurut Bapak tuh jadi kayak pengalaman buat Bapak gitu Pak? Kendala kemungkinan yang selama ini kemungkinan di produksi dalam arti gini, karena produk kami ini kan handmade ya, jadi bukan pabrikan, dalam arti bukan pabrikan mesin, full mesin seperti mungkin kita bikin tekstil gitu, kita bisa kejar nih sebulan berapa yard gitu. Tapi kalau untuk produk-produk kami ini karena full handmade, jadi ya kita harus menyesuaikan diri. Jadi kita misalkan sebulan kita hanya mampu 2.000 pieces misalkan, ya kita sampaikan apa adanya. Pernah suatu ketika ketika ada salah satu customer yang minta melebihi dari kapasitas kita, nah itu jadi masalah akhirnya, dan kita nggak mau gitu, karena memang ini handmade, jadi benar-benar harus sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan perjanjian, harus proporsional benar-benar gitu Mbak, jadi nggak bisa dikebut. Nah itu yang jadi happy problem mungkin ya, happy problemnya seperti itu. Gitu. Betul, oke. Kan Bapak kan sudah berhasil mengekspor ke berbagai negara nih Pak. Ada nggak sih yang membuat kayak kalau misalnya ke Australia itu mereka lebih cenderung belinya dompet, kalau ke Jepang tuh cenderungnya belinya tas. Kalau menurut Bapak ada nggak sih tren yang Bapak temukan Pak selama akhir ekspor Pak? Untuk tren kemungkinan enggak, tapi yang pasti taste mereka hampir sama ya. Taste mereka hampir sama, yaitu di desain mereka pengennya simple, udah itu aja. Jadi desainnya simple, jadi tidak terlalu banyak aksesoris, tidak terlalu banyak pernak-pernik gitu ya. Ya mungkin ini jadi pembeda antara importir dengan taste dari orang Indonesia, karena orang Indonesia mungkin suka ya ada pernik-perniknya, kecil-kecil segala macam gitu ya. Bener yang rame bermotif, tapi kalau dari mereka just simple, udah itu aja gitu, nggak terlalu banyak motif, nggak terlalu banyak variasi, jadi potongannya pun shape-nya juga yang sangat-sangat sederhana gitu. Oke. Baik, Bapak mungkin ada pengalaman berjualan yang ingin Bapak sharing dulu Pak, biar kita bisa ada kayak Bapak ingin menceritakan, oh saya pernah punya pengalaman ini, mungkin Bapak ingin sharing dulu Pak, silahkan. Pengalaman mungkin di apa ya, kalau untuk jualan retail kali ya, untuk jualan retail ya,
Ya, pengalaman selama ini, ini yang jadi PR kami juga, ya, ini yang jadi PR kami juga, ya, karena hampir semua buyer kami ini pesan di kami ini maklon, Mbak. Oh, oke. Ya, ya. Jadi mereka yang pesan di tempat kita adalah para brand owner. Jadi mereka sudah punya brand sendiri gitu. Jadi mereka sudah punya brand sendiri. Ketika mereka taruh order di tempat kita, ya mereka maunya pakai brand mereka sendiri. Dan ini PR buat kami bahwasanya gimana caranya supaya brand backbone ini pun akhirnya juga bisa tembus ke pasar internasional dengan menurunkan brand kami. Gitu. Nah, sampai ini jadi PR kami. Gitu. Gitu. Baik, Pak. Ya. Oke, itu kan di belakang Bapak kan ada kayak produk-produknya Backbone ya, Pak? Mungkin bisa Ya, benar. Pak, buat Pak. Itu yang Oke. boleh Pak, silakan ditunjukkan kayak kalau mau ini kami ini gitu, Pak. yang paling dekat ini di sebelah saya. Ini ada salah satu tas cewek juga. Kelihatan nggak? Ya. Karena Pak, ini. Pak. Ini. Kayak sling bag atau handbag, Pak? Ini lebih ke handbag ya. Ini lebih ke handbag untuk desain wanita gitu, ya. Dan ini memang sengaja kita kombinasikan sedikit rame gitu, karena memang ini targetnya untuk lokal gitu, ya. Ada fringe-nya ini ada bilang rumbai-rumbai gitu ya. Ada fringe di sini, terus kita sedikit kasih aksesoris kayak pernak-pernik. Nah, ini bulat-bulat ini nih. Nah, ini seperti ini. Ya, gitu. Seperti itu. Ini yang tas cewek. Kemudian kalau untuk yang cowok, ini ada lagi ini. Nah, ini yang buat cowok nih, Mbak. Nah, nah ini waist bag ya. Ya benar, ini waist bag. Bentuknya unik karena kita mengacu pada desain senjata khas aborigin. Oh, oke. Ada ininya ya, nilai tambahan kulturnya ya, Pak. Oke. Ya, benar. Jadi bentuknya kan mirip-mirip nih. Ya, bentuknya kan mirip-mirip. Gitu. Ya. Kalau yang ini tuh buat pasar dalam atau buat pasar luar negeri Pak tadi, Pak? Yang ini buat lokal, Mbak. Ya, yang ini buat lokal. Karena kalau untuk yang pasar ke luar negeri, mereka sudah punya desain sendiri. Dan itu sesuai dengan perjanjian eksklusif kita dengan para buyer, kita nggak boleh jual, gitu. Oh, jadi ada perjanjian eksklusifnya juga. Betul. Jadi harus sesuai dengan perjanjian bahwa desain itu ya hanya untuk mereka gitu, dan kita nggak boleh jual di sini gitu. Seperti itu. Untuk mencapai kesepakatan itu tuh kayak butuh berapa kali berunding, Pak, untuk sampai akhirnya ya ini ini perjanjiannya gitu. Ya, kadang lama ya. Yang terakhir itu dengan Malaysia aja kita butuh 6 bulan sampai turun PO tuh. Iya. 6 bulan untuk sampai PO baik-baik. Iya, benar. Seperti itu. Jadi proses untuk diskusinya pun juga bertahap ya, Pak. Bisa diceritakan nggak, Pak, dari mulainya kayak mereka mengontak terus akhirnya mengirim barang sampai akhirnya perjanjian selesai, bisa diceritakan nggak, Pak, prosesnya? Ya, biasanya mereka kontak via email dulu. Ya. Mereka kontak via email. Dan kemudian supaya cepat akhirnya mereka menawarkan, yuk kita kontak by WhatsApp saja. Nah, akhirnya kita kontak by WhatsApp gitu. Kalau kan by WhatsApp misalkan kurang, akhirnya mereka kontak by phone misalkan. Karena mereka pengennya jawaban yang saat itu juga misalkan. Nah, itu juga bisa terjadi ya. Kemudian kita ajak diskusi, kemudian untuk yang klien kami yang dari Malaysia itu karena mereka approach kami itu kan pada saat masa pandemi, gitu kan. Jadi mereka nggak bisa datang ke Indonesia untuk melihat langsung produk kami seperti apa, gitu. Jadi satu solusinya ya mereka kirim desain ke Mbak Desain, kita buatin dulu, setelah selesai kita kirim lagi ke mereka gitu. Jadi sampling project itu waktu mungkin seminggu, 2 minggu seperti itu. Terus perjalanan ya mungkin katakan ambil 3 minggu lah ya.
Mhm. 3 minggu kalau sudah di ACC semua alhamdulillah, tapi kadang ada revisi. Akhirnya kita bikin baru lagi gitu. Bikin baru lagi, kita kirim lagi beberapa kali, akhirnya deal seperti itu. Makanya sampai 6 bulan tuh Mbak makan waktunya. Oh, ya, 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 ya. Pas lagi pandemi sendiri ada kendala nggak pas layanan kayak mungkin secara material atau apa Ya, mungkin pas lagi pandemi Pak? kalau untuk pandemi kebanyakan karena klien kami adalah dari negara-negara yang kena lockdown, Oke. jadi selama pandemi mereka stop impor. Oh ya, ya, ya mereka Ya, harus stop impor ya. ya, karena percuma juga kalau mereka akhirnya harus beli dari Indonesia sampai di negara tujuan, mereka daripada kena lockdown, ya kan, ya sudah akhirnya mereka bilang sebentar kita hold dulu seperti itu. Hmm, Dan itu setelah pandemi usai, sudah semakin menurun, yang dari Malaysia akhirnya bisa kontak, seperti itu. oh, oke. Berarti mereka menunggu dengan timeline yang mereka sendiri ya sampai akhirnya mereka bisa Ya, mengimpor kembali. iya, Oke. benar Mbak Widya. Baik. Kan tadi Bapak ngejelasin kayak Bapak kan mengirim Ya, kalau sampling mungkin bisa by airline mungkin ya. Tapi kalau ya, misalnya benar. produk besarnya gitu ya bentuk Mhm. PO itu Bapak kirim dengan kargo kah atau dengan airline atau bagaimana Pak Ya, pengiriman? kalau hanya untuk sampling project, misalkan kita cuma kirim 1, 2, atau 3 item gitu ya, kita cukup pakai kurir aja Mbak. Oh, oke, oke. Ya bisa FedEx atau DHL segala macam seperti itu. Tapi kalau sudah dalam quantity besar gitu, Mhm. ya mau nggak mau kita pakai, kebanyakan seringnya kita pakainya air freight. No air freight. Oke, oke. Ya, Baik Pak, ada pertanyaan menarik nih Pak dari Bu ya, Meta. Bagaimana menjaga kualitas untuk bersaing dengan produk handmade kulit? Bagaimana Bapak ya, menjaga kualitas Bapak gitu? ya. Untuk menjaga kualitas salah satunya adalah desain desain kami harus dinamis. Nah, seperti itu. Jadi target kami adalah sebulan paling tidak kita bisa launching paling tidak 2 produk baru gitu, 2 produk baru supaya produknya nggak itu aja gitu. Jadi kita berusaha semakin mungkin gimana caranya supaya dalam 1 bulan ini harus ada produk baru, harus ada desain baru seperti itu. Nah itu salah satu kiatnya aja untuk bersaing dengan kompetitor-kompetitor kita gitu. Baik Pak. Untuk proses menjaga kualitasnya, Mm-mm. apakah ada orang di kan misalnya produk sudah selesai, nanti Ya, produk itu pasti bakal kayak dicek lagi kan untuk kualitasnya, ya, apa betul, bagian proses tersebut Pak sebelum betul, ada dikirim? betul. Ya, kami ada tim QC sendiri, Mbak, Oh, tim gitu. tim Jadi sendiri. tim QC itu bertanggung jawab penuh sebelum barang itu sampai ke tangan klien, gitu. Ya, Hmm. sebelum barang itu masuk dalam level packing, gitu, packaging harus benar-benar 100% sempurna dulu, gitu. Dan ini harus ada timnya sendiri nanti. Misalkan kita kurang sempurna, gitu, balikin lagi ke produksi untuk dibenahi dulu. Oh, kayak kurang sempurna ya kayak apa kancingnya hilang Ya, atau jahitannya betul, salah betul, atau gimana betul, Pak? betul. Oh, Misalkan ada salah satu benang yang copot, misalkan ya, nah itu harus harus dibenerin dulu. Terus ada kancing yang mengikat tidak sempurna, tidak bisa bunyi klik kayak gitu, nah itu harus kita ganti, misalkan seperti itu. Jadi aksesoris seperti itu harus harus dipastikan dulu sebelum sampai ke tangan si klien. baik. Pernah sempat ada pengalaman yang akhirnya klien bilang produknya kurang sesuai dengan perjanjian atau bagaimana Pak? Hmm. Pernah mengalami hal tersebut tidak? Selama ini untuk mengantisipasi hal itu kita selalu minta ACC sampel Oh, oke, gitu oke, ya. oke. Jadi minimal untuk mengurangi adanya komplain, adanya apa namanya nanti kok ternyata sampai setelah diterima barang nggak sesuai. Nah kita harus ACC sampel dulu gitu dan itu tertulis gitu. Jadi
Semua tercantum itu, detailnya tercantum di situ, ukuran talinya berapa kali berapa, kemudian ketebalan kulitnya berapa inch gitu ya, dan itu harus detail di situ. Nah, ketika sudah diproduksi, ada tim QC yang memastikan bahwa produk kami sesuai dengan PO. Nah, gitu. Alhamdulillah selama ini tidak ada komplain karena kita antisipasi dengan hal itu, Mbak. Baik. Bapak, apa ada produk paling baru kah untuk bulan ini dari Bapak yang bisa ditunjukkan, Pak? Ini tadi sebenarnya baru sih, ya. Ini bumerang whisk bag, ya. Jadi idenya memang dari senjata khas aborigin, agak bengkok, ya. Ini seperti bentuk bumerang kan ini. Nah, ini biasanya buat para bikers gitu. Mereka kalau lagi riding, betul, kalau lagi riding gitu, mereka butuh yang simple buat bawa segala macam. Nah, itu targetnya ke sana. Kalau ada nggak produk yang paling best seller, Pak? Jadi kalaupun udah lewat dari kayak pas launchingnya sampai sekarang masih dipesen, Pak? Ya, ada Mbak. Kita selalu klasifikasikan, setiap bulan selalu bikin ini ya, the best 10-nya produk cowok apa, the best 10-nya produk cewek apa, selalu berganti-ganti. Tapi yang selalu bertahan itu ada pouch namanya, ini salah satu pouch kita yang long life gitu. Ini namanya pouch platin pouch gitu. Dan ini dari awal sampai hari ini selalu banyak permintaan, dan ini selalu kita produksi tiap bulan gitu. Sampai ada orang kalau mau pesen, nggak habis lagi, sold out lagi, kita produksi lagi seperti itu. Ini jadi ada dengan berapa warna, Pak, atau cuma satu doang, Kak? Banyak banget itu dalamnya ya. Betul, ini dalamnya ada 1, 2, 3, 4 kompartemen gitu, kelihatan ya. Nah, ini terus di dalamnya ada tempat untuk tempat untuk kartu ATM. Nah, ini mudah-mudahan, tuh kelihatan. Ya, ini tempat banyak untuk ATM. Betul, Mbak, betul. Dan ini unisex, jadi bisa buat cewek, bisa buat cowok. Ya. Bagus, oke. Pak, tadi ada pertanyaan sebenarnya. Apakah sejauh ini ada white label dari luar negeri? Apa nama brandnya? Ya, oke. Tadi yang saya sampaikan di depan bahwa semua importir atau klien-klien kami adalah menggunakan sistem maklun atau wet label itu tadi, ya. Jadi mereka menggunakan brand mereka gitu, brand mereka sendiri. Kalau untuk menyebutkan, mungkin Japri aja kali ya. Ya. Baik, Pak. Gitu. Ya. Japri, Bapaknya. Iya, benar. Japri aja silakan. Nanti saya sebutin yang dari Australia apa, yang dari Malaysia apa gitu, ya. Gitu. Kalau yang anak muda paling suka, tadi kan yang kayak best seller, Pak. Tapi kalau Bapak lihat kayak dari presentasinya, anak muda paling suka apa, Pak? Dari produknya Bapak handmade ini? Kalau untuk yang muda-muda, mungkin yang kecil ya, yang produk-produk kecil kayak dompet, kemudian ikat pinggang gitu ya. Tapi sebenarnya secara target market sebenarnya kita targetingnya ke 30 tahun ke atas, Mbak Widya. Okay. 30 tahun ke atas, mereka yang sudah punya pekerjaan, mereka yang dalam tanda kutip sudah mapan, sudah punya penghasilan, nah itu target. Jadi kita nggak targetin para mahasiswa gitu ya, kemudian apa gitu ya. Jadi kita targetin 30 tahun ke atas. Selama Bapak bergelut di bidang ini, sempat ada kesulitan mencari material nggak, Pak, di dalam negeri, Pak? Atau Bapak sudah punya kayak memang tempat yang memberikan hasil barangnya, Bapak? Silakan, Pak. Ya, alhamdulillah kalau material nggak ada sih selama ini. Selama ini kita selalu dipenuhi oleh
supplier-supplier kami gitu. oke. Jadi kita punya beberapa supplier kulit dari Garut, dari Magetan, dari Jogja sendiri juga sudah banyak gitu. Jadi alhamdulillah kita untuk masalah material nggak kebingungan deh. Hmm, kalau misalnya material ini sendiri tuh dikirimnya kayak berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali, Pak? Kalau untuk regulernya sebulan sekali. Tapi Hmm, misalkan kami ada misalkan nih ada turun PO gitu kan, turun PO, kemudian kita bikin bikin PO baru untuk material, ya mereka bakalan kirim gitu. Jadi hmm, misalkan untuk incidental order mereka siap gitu. hmm. Itu pas material dikirim tuh sudah dalam bentuk potong atau dari pihak Bapak sendiri yang memotongnya, Pak? Jadi kayak udah ada. Ya, ya. Ah, kebanyakan dari kami adalah order material untuk Hmm. kulit yang semi mentah sebenarnya, ya, Oh, untuk oke. semi mentah dari beberapa daerah dari Jawa Timur atau di Jawa Barat. Nah, kemudian ketika kita terima di Jogja, Mhm. baru kita proses ulang lagi, proses Oh, ulang untuk pewarnaannya, gitu. pewarnaan, oke. Betul. Jadi misalkan ada order untuk warna kebanyakan untuk warna merah misalkan ya atau merah marun. Nah, kita Hmm. fokuskan bahan material itu kita warna untuk merah marun untuk kebutuhan si order tadi. Oke, oke. Gitu. Ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi ya Pak dari audiens untuk Ya, bagaimana Bapak mengatasi masalah permodalan terutama di awal pas bisnis Bapak baru berdiri, Pak? Modal dapat dari ya, mana? Itu intinya mereka nanyanya. ya. Oke. Eh, kalau untuk B2B, B2B Mhm. bisnis gitu ya. Sebenarnya kan kita dapat DP, Mbak. Ya, Oh, kita oke. dapat DP dari si klien, kita mengajukan paling tidak 40% sampai 50% dan itu yang kita putar. Itu Betul yang dari kita situ ya. putar. Oke. Ah, makanya berbaik-baiklah dengan supplier itu. Itu kita bisa dikasih tempo oleh mereka. Nah, dari situlah Hmm. ya uang kita putar, waktu dari supplier kita putar sebaik mungkin sambil menjalin hubungan baik dengan mereka. Hmm. Nah, intinya cuma di situ gitu. Jadi Hmm. alhamdulillah hari ini kita tidak mengandalkan perbankan gitu. Mhm. Oh, Jadi perbankan. Oh, betul menarik ini. ya. Jadi kita murni hanya berputar dari uang yang ada di kas kami dan juga uang dari DP gitu. Karena kita terima Hmm. DP 50%, 50%, nah itu yang bisa kita putarkan. Seperti itu, Mbak. Oh, Bapak kiatnya apa nih Pak? Baik tidak dengan perbankan. Berarti itu tidak LC kan ya Pak? Enggak. Selama ini kita enggak LC. Oh ya Ya, kan? semua Benar-benar. klien semua klien kami Titi, tapi ya itu tadi perjanjiannya DP 50%, syukur-syukur lebih. Nah, itu alhamdulillah bisa kita putar lebih bagus gitu. Oh, oke oke oke. Soalnya rata-rata yang dari pengalaman saya berbicara Hmm, dengan expert kayak gini rata-rata mereka ya, LC gitu Pak. Tapi emang ya, satu handmade yang LC, sisanya ada yang kayak titi gitu. Tapi itu yang ya, di luar ya, hand. Jadi kayak bener dari Bapak, oh ada juga yang ya, nggak ya, LC ya, gitu ya. ya, 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 Oh, betul, betul, Pak, betul, betul, seperti itu itu. apa sih? Jadi perputarannya tuh kayak Mhm. lumayan cepet juga ya, sama harus Ya, ini juga bangun trustnya nggak hanya ke pihak buyer tapi juga kepada supplier ya Pak, untuk betul, bisa betul, kayak Mbak. ibu bisa Ya, putar. ya, ya, benar, benar, benar. Jadi menjalin hubungan dengan para supplier itu penting banget, ya. Mhm. Karena mereka itu kan partner kita ya. Jadi Mhm. jadikan bahwa mereka benar-benar adalah bagian yang terpenting juga dari perjalanan backbone gitu. Jadi Mhm. anggaplah mereka itu istimewa selain Mhm. klien ya. Selain Ya. klien mereka juga istimewa di tempat kita. Benar benar benar. Saya catat lagi. Bentar Pak. Oke. Tadi sempat hilang nih sinyalnya Pak. Oh, Oke, sekarang sudah betul lagi. Baik. Hmm, paling mungkin kita bisa bahas nih ke depannya hmm. eh, apa Bapak sudah ada produk baru kah atau kedepannya mau langkahnya kemana nih? Oh berikutnya mau nembus pasar ekspor di Eropa atau Ya, gimana Pak? Bisa ceritakan Pak? eh,
itu tadi salah satu PR adalah gimana caranya supaya brand Backbone ini lebih dikenal di pasar internasional gitu. Dan mungkin salah satu caranya adalah untuk lebih menggenjot pasar retail tapi untuk tujuan Eropa kah, Amerika kah, yang pasti untuk overseas market gitu. Dan saat ini kita masih mencoba-coba ya, walaupun sudah jalan tapi belum maksimal. Kita juga jualan di marketplace luar negeri itu untuk pasar retail. Ya. Kita juga jualan di etsy.com untuk pasar Amerika ya. Kemudian kita juga lagi penjajakan untuk pasar yang lainnya, ke Eropa, ke Australia, tapi hanya untuk retailnya. Karena untuk retail berarti kan brand kami tercantum di situ nih, ya kan, mau nggak mau mereka beli produk kami, otomatis brand kami sudah tercantum di situ. Nah itu supaya brand Backbone lebih dikenal di internasional. Baik, bagus sekali. Oh, ada tambahan lagi Pak, tadi ada yang nanya, Ya. bikin jaket nggak? Kenapa nggak bikin gitu tadi nanyanya tuh? Kenapa? Jaket Sorry? bikin, produk jaket Pak, Bapak bikin nggak Pak? Ya, kebetulan untuk jaket, sepatu, sandal kita nggak bikin. Sebenarnya ada alasannya juga sih Mbak. Sebenarnya kita dulu pernah ya. Jadi ceritanya gini, waktu itu kita bikin jaket, kemudian contohnya ukurannya minta XL misalkan ya. Ketika jaket sudah jadi, kita kirim jaketnya ke si customer bilang kok XL-nya kecil. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang kita nggak, ya sudahlah, akhirnya kita coba fokus di produk yang lebih fleksibel. Saya kira kalau untuk tas, dompet itu kan lebih fleksibel ya, nggak ada size-nya segala macam. Karena size setiap negara pun juga berbeda ya Pak. Iya, betul. Amerika. Ya. Kadang ada yang bilang kok XL-nya kecil sih gitu, kok L-nya terlalu besar, kok M-nya terlalu kecil sebenarnya. Nah, hal yang kayak gitu ya sudahlah, kita hindari aja. Baik Pak. Gitu. Ini untuk pertanyaan terakhir nih Pak, ada nggak sih saran dan pesan untuk para UMKM Indonesia, terutama yang di kerajinan leather gitu, untuk bisa menembus pasar ekspor ini Pak? Oke. Ya, mungkin saya berbagi berdasarkan pengalaman aja sih ya. Jadi pada intinya jangan pernah putus asa gitu. Apalagi ini saat-saat penuh perjuangan nih ya, saat-saat penuh perjuangan, habis pandemi, ada perang lagi di sana sini, terus kabarnya mau ada inflasi segala macam dan lain sebagainya. Intinya jangan pernah berputus asa aja. Toh kita masih punya Allah gitu kan. Yang kedua, berani mencoba gitu, berani mencoba. Kemudian yang ketiga, tetap bawa dalam doa. Sudah, itu aja. Gitu. Kalau jadi misalnya yakin. saran buat brandingnya Pak, biar lebih ke notice lain yang website gitu Pak, mungkin usahanya di situ. Maksudnya untuk teman-teman UKM gitu? Ya, jadi untuk mereka, aku harus brandingnya kayak gimana gitu, Bapak ada saran? Ya, kalau untuk saran, mungkin properti perusahaan dibagusin ya. Jadi benar-benar kita cantumkan, kalau memang sudah punya website company profile gitu, benar-benar kita cantumkan value-nya apa aja sih kalau customer beli dari tempat kita gitu ya. Kemudian gimana caranya membangun trust gitu, kumpulkan review-review, kemudian kumpulkan berbagai macam pendapat dari customer, menjalin komunikasi yang baik dengan customer. Secara tidak langsung brand kita akan naik secara natural. Baik. Terima kasih banyak ya Pak. Sebelum kita mengakhiri percakapan ini, saya ingin memberikan kesimpulan atas perbincangan kita hari ini. Utama untuk para UMKM atau pengusaha yang ingin menembus pasar ekspor adalah untuk tidak berputus asa dan terus berjuang meskipun dalam kondisi seperti apapun. Yang kedua adalah menjaga hubungan baik dengan para supplier dan juga buyer. Dan yang ketiga adalah menciptakan branding yang memberikan value kepada buyer. Disitulah kuncinya. Baik. Terima kasih banyak ya Pak Akbar atas kesempatan ini Pak. Sukses buat Burung. Oh iya, terima kasih. Sukses juga kepada usaha Bapak Pak. Semoga lebih
Ya. besar, lebih luas lagi pasar yang bisa Oke. dihadapin ya Pak. Buruk websitenya keren loh. Terima Buruk websitenya kasih keren. banyak Pak. Keren. Iya. Ya, ya keren Ya. banget. Terima kasih. Thank you. Ya. Ya, oke. Dadah Pak, selamat siang Pak.